Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Nurahayu dari Prodi Pembangunan Sosial semester 6, Universitas Gunung Kidul. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai bank sampah dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu lanjut ke slide selanjutnya mengenai jenis sampah. Di sini terdapat 3 jenis sampah. Yang pertama berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, seperti sampah anorganik yang meliputi logam-logam dan pecahan gelas, dan sampah organik yang meliputi sisa makanan, kertas, dan plastik. Dan yang kedua, berdasarkan dapat tidaknya dibakar, meliputi yang mudah dibakar seperti kertas, karet, dan plastik, dan yang tidak mudah dibakar meliputi kaleng dan sisa makanan. Dan yang ketiga, berdasarkan dapat tidaknya membusuk. Yang pertama, tidak mudah membusuk meliputi plastik, kaleng, dan pecahan gelas. Dan yang kedua seperti potongan daging, sisa makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang tergolong menjadi sampah mudah membusuk. Lalu untuk slide selanjutnya membahas mengenai sampah plastik fleksibel. Sampah plastik fleksibel mendominasi sebanyak 3/4 atau 76% sampah plastik yang bocor ke lingkungan. Sampah plastik fleksibel masih sulit didaur ulang, khususnya multilayer, yaitu yang terdiri dari beberapa lapisan. Lalu untuk slide selanjutnya membahas mengenai komposisi dan timbulan sampah di Indonesia. Yang pertama yaitu komposisi sampah berdasarkan jenis sampah yang didominasi oleh sampah sisa makanan sebanyak 40%, dan yang kedua yaitu komposisi sampah berdasarkan sumber sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga sebanyak 40,9%. Dan untuk slide selanjutnya membahas mengenai sampah dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar, dan yang kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketiga, pola konsumsi masyarakat, keempat, pola produksi yang kurang ramah. Keempat hal ini menyebabkan timbulan sampah yang menumpuk. Timbulan sampah ini dapat ditangani melalui 2 paradigma. Yang pertama, penanganan dengan paradigma end of pipe, yaitu sampah dipandang sebagai sisa yang tidak berguna. Sampah dikumpul dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan yang kedua, penanganan dengan paradigma terbaru, yaitu prioritas dari hulu ke hilir, reduce, reuse, recycle, sedangkan residu diangkut ke tempat pengelolaan atau pemrosesan akhir. Dari 2 penanganan timbulan sampah tadi dapat menciptakan beberapa peluang ekonomi berupa yang pertama, kesempatan kerja, dan yang kedua, penghasilan masyarakat bertambah, dan yang ketiga, lingkungan bersih dan sehat, dan yang keempat, masyarakat sehat. Lalu slide selanjutnya membahas tentang perubahan paradigma pengelolaan sampah. Dulu sampah hanya dikumpul, angkut, lalu dibuang. Lalu selanjutnya sampah digunakan ulang, reduce, reuse, recycle, residu lalu diangkut dan dibuang. Lalu selanjutnya tidak terlalu dicegah, batasi guna ulang, daur ulang materi, daur ulang energi, lalu dibuang. Namun untuk saat ini, pengelolaan sampah sudah fokus pada mencegah, ditunjukkan pada gambar segitiga warna hijau. Dan slide selanjutnya membahas tentang timbulan sampah tidak terkelola. Timbulan sampah tidak terkelola ini dapat diakibatkan yang pertama, kurangnya efektif pengelolaan sampah karena kurangnya sarana angkut sampah, kurangnya petugas angkut sampah, kurangnya tempat pengelolaan sampah, kinerja operasional yang masih rendah, dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat. Lalu yang kedua, kurang efektifnya pengurangan sampah karena rendahnya peran perusahaan dalam pengelolaan sampah, tidak adanya penghargaan and punishment persampahan, dan yang terakhir, rendahnya penerapan 3R persampahan. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu tentang Bank Sampah Indonesia mengenai mengubah perilaku, menabung, dan lingkungan sehat. Tujuannya di sini yaitu agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari sumbernya dengan cara 3R dan selanjutnya dapat ditabung sehingga menambah penghasilan masyarakat. Manfaatnya di sini yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan, yang kedua, mengurangi timbulan sampah, yang ketiga, lingkungan bersih sehat, yang keempat, mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab pada sampah yang dihasilkan,
Yang kelima, meningkatkan rasa gotong royong dan kepedulian sosial. Dan yang keenam, menambah penghasilan anggota. Lalu slide selanjutnya membahas tentang tahapan implementasi pengelolaan sampah. Langkah pertama yaitu pilah sampah di rumah tangga. Selanjutnya, penyerahan sampah ke bank sampah, lalu penimbangan sampah, selanjutnya pencatatan ke buku tabungan, lalu penyimpanan ke gudang, lalu penjualan sampah, dan yang terakhir bagi hasil. Slide selanjutnya membahas tentang teori masalah sosial menurut 3 perspektif sosiologi. Yang pertama, fungsionalisme. Menekankan pada fungsi sosial suatu institusi dalam memelihara stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh penerapannya, bank sampah dianggap sebagai cara untuk mengurangi jumlah sampah yang beredar di masyarakat. Dan yang kedua, konflik. Memandang masalah sosial sebagai hasil dari ketegangan dalam masyarakat. Contoh penerapannya yaitu, bank sampah bisa jadi area konflik antara masyarakat yang mengelolanya dengan pihak-pihak kepentingan tertentu. Dan yang ketiga yaitu interaksionalisme simbolik. Berfokus pada interaksi sosial, makna dan simbol yang muncul dari interaksi individu dalam konteks bank sampah dan dampaknya terhadap perspektif dan perilaku sosial. Contoh penerapannya, bank sampah dapat dilihat sebagai simbol kesadaran lingkungan atau kepedulian sosial individu dalam sebuah komunitas. Lalu di slide terakhir ini terdapat satu tokoh yang sudah berhasil mendirikan bank sampah. Meski seorang penjahit, Ibu Rismini merupakan bidan dari puluhan bank sampah. Awalnya Bu Rismini mengikuti sosiali tentang memilah sampah. Dirinya menekuni memilah sampah dan sekarang bersama 90 orang anggota bank sampah sudah mendirikan bank sampah di Padukuhan Grogol. Sampah yang berasal dari rumah tangga anggota bank sampah dikelola sendiri dan dipilah dari rumah. Lalu sampah didaur ulang dan digunakan untuk membuat berbagai kerajinan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.